Saya mau jawab yang paling penting dulu, bahwa hari ini tuh kan seakan-akan ada dua persepsi yang negatif. Bahwa PSSI memberikan kontrak senilai 16 miliar, ini yang beredar kan, ya, kepada Erigo. Itu kan tendernya nggak seperti itu isinya. Bahwa PSSI kita tentu berusaha mendapatkan nilai-nilai komersial supaya pendanaan PSSI ini tidak tergantung dari hanya pemerintah, tetapi PSSI juga mencari pendanaan untuk apa? Untuk tim nasionalnya dan seluruh kegiatannya. Jadi ini bukan kita ngasih, justru kita menarik komersial. Nah, di situ kan tendernya jelas. Waktu itu kurang lebih yang ikut mungkin 20 perusahaan, ya. Lalu kita waktu itu buka secara transparan siapa yang terbaik. Memang saya ada preference, saya mau local brand. Ya, kita upayakan local brand, gitu. Ya kan, nggak ada salahnya dong kalau saya berpihak dengan local brand, gitu. Nah, cuman bukan berarti kita prejudis, ya, dengan tentu seperti grup besar kalau mereka sendiri ingin ikut bidding dan angkanya bagus. Nah, ternyata setelah dalam waktu itu kita tender, kita lihat ya memang Erigo yang terbaik penawaran secara komersial, ya, di mana ada 3 hal yang ditawarkan menarik. Satu, cash, ya, nilai uangnya. Nilai uangnya itu 4 sampai 8 M. Itu angka yang saya rasa sebelum-sebelumnya pun nggak setinggi itu, gitu. Nah, lalu ada juga in kind atau penyiapan daripada seluruh yang dibutuhkan, misalnya tim nasional main apa segala. Itu kurang lebih angkanya 19 sampai 21 M. Karena kan memang kebetulan kita pertama kali sekarang tim nasional itu U17 training center, U20 training center, yang perempuan juga training center, yang ini kan semua benar-benar masif, gitu. Ini pertama kali. Jadi kita memerlukan juga ya supply yang maksimal yang dibutuhkan oleh para pemain dan pelatih. Nah, terus yang menarik juga ya kita ada istilahnya royalty fee atau bagi hasil, itu kita mendapatkan 7%. Ini belum pernah selama ini kita mendapatkan itu. Nah, tentu setelah kita lihat itu ya kembali ya kita coba bicara apa sih nanti rencana daripada sistem daripada jersinya, bajunya, ini, ya kita lihat memang mereka ada keseriusan supaya bisa sesuai dengan standar yang waktu itu mereka komit kepada kita. Nah, ketika ada interaksi misalnya di awal, oh baju latihannya kurang menyerap, kan langsung diganti dengan kualitas yang sesuai distandarkan. Kalau baju pemain saya rasa nggak ada komplain deh pemain ngelihat bajunya itu benar-benar ngeresap, gitu. Nah, kalau dinamika desain ya kembalilah, kalau desain itu kan tesnya saya, tesnya mereka, tesnya yang di sana, yang di sini kan beda itu sih. Nah, tetapi kalau saya ngelihatnya bahwa tadi kesempatan kepada local brand secara komersialnya juga oke, dan juga secara kualitas masih sesuai yang kita harapkan. Perbaikan perlu. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya tadi terus terang poin yang saya sangat keberatan, seakan-akan PSSI ini ya memberikan tender ke orang senilai 16 miliar, padahal kebalik, justru ini tender terbuka, PSSI mendapat komersialisasi. Nah, yang kedua, ada yang nulis lagi Erspo, Eric Sport, nggak ada hubungannya. Iya kan? Dan saya sangat keberatan ketika nama-nama saya dipakai untuk hal-hal kecil, gitu. Saya di konteks kerjaan saya yang lain banyak sekali saya menyikat kasus-kasus korupsi, gitu. Sama di PSSI juga saya melakukan pembersihan. Nah, masa dengan tentu prinsip yang saya udah jalankan selama ini tiba-tiba saya nebeng, gitu, nggak ada. Makanya saya bilang silakan buka loh, ya. Silakan buka, saya nggak ada kepemilikan di situ, saya bersih, ya kan. Dan itu yang saya minta juga. Sadat waktu itu ya silakan ngomong apa adanya, saya nggak takut, ya mau diperiksa juga boleh kok, gitu. Nah, hal-hal seperti ini saya memohon, dalam membangun sepak bola ini kan kita perlu kebersamaan, nggak bisa hanya melakukan isu-isu kontroversi yang sehingga juga kadang-kadang
ya mengganggu dari persiapan timnya itu sendiri ya, ketika mau tanding apa ngedenger yang ini kan. Justru kalau kita mau tanding kita mesti benar-benar pemain ini harus benar-benar fokus kepada persiapan itu. Tapi itu dinamika ya, dan saya sangat terbuka sebagai figur yang tentu senang dikritisi ya, saya nggak marah, tetapi saya ingin meluruskan tadi konteks-konteks seakan-akan PSSI memberikan uang ke orang 16 miliar, justru ini kebalik, dan seakan-akan tadi saya menunggangi ya kebijakan yang ada di PSSI. Saya enggak. Ini 2 tahun ya, kita punya review lagi ya kan, dan keprognosan saya sampai 2027, kalau saya mau kan sebenarnya bisa sampai 2027 ya. Cuman waktu itu kita ingin coba try and error supaya dia juga diberi kesempatan untuk recover. Termasuk ini juga Pak, yang soal tudingan ada conflict of interest karena ada salah satu petinggi di perusahaan Bapak juga merupakan orang tua dari yang Expo itu Pak, itu gimana? Nah, itu sesuatu yang dinamikanya nggak bisa saya larang, ya kan? Kalau tadi saya yang ikut, nah itu salah, ya. Tapi kalau profesional saya, ya, atau mungkin di tempat saya kerja lain, mereka ada saudara bikin ini, masa nggak boleh? Anda nggak boleh bisnis karena bapaknya nggak bisa dong. Itu kan yang namanya kehidupan di Indonesia ini, selama konteksnya tidak ya melanggar tadi prosesnya itu, ya kita lakukan gitu. Ya tidak ada konflik dalam arti apalagi saya terima ini nggak ada. Ya, dan saya pastikan itu. Dalam membangun sepak bola Indonesia tidak mungkin hanya timnas, klub, tanpa memikirkan grassroots, sistem pelatih, sistem perwasitan, tidak mungkin. Tapi kan kompleksitas daripada PSSI ini sudah berjalan cukup lama, ya, di mana manajerial harus diperbaikin, manajemen keuangan harus diperbaikin, sistem daripada agenda, daripada tentu kepelatihan, perwasitan, sistem kompetisi, kalender harus diperbaikin. Karena itu, dengan keterbatasan saya sejak awal, saya bilang sebagai ketua PSSI, saya tidak mungkin menyelesaikan ini dalam waktu 6 bulan atau setahun. Makanya sejak awal saya bilang saya akan fokus kepada tim nasional dulu tahun ini. Itu dari awal saya bilang. Kenapa? Ya kembali, kalau dilihat di seluruh dunia yang namanya asosiasi ya sepak bola Inggris, ya fokusnya tim nasional. Dia nggak fokus English Premier League. Iya kan, di Itali, ya kan, dia fokus tim nasional Itali, dia tidak bicara Serie A. Tapi dia punya power nggak kepada Serie A? Punya. Nah itu yang saya bilang sejak awal, saya ingin memperbaiki tim nasional dulu. Nah sejak itulah kenapa kalau kita lihat, tadi saya ulang lagi, sekarang pelatih wanita sudah ada, Coach Mochi, lalu juga ada Coach Sintayong untuk senior dan U23, lalu ada Coach Indra Safi U20, ada Coach Nova U17, dan mereka semua saya targetin. Ya, saya targetin. Ya, semua ada A, B, C target. Nah, ini yang kita dorong gitu. Nah, tentu hal seperti ini kita rapihkan. Nah, lalu gimana? Contoh, kan sampai sekarang belum ada kesepakatan. Kita SEA Games prioritas atau tidak? AFF prioritas atau tidak? Asian Games prioritas atau tidak? Ya kan? Termasuk AFC Cup U23 atau senior prioritas atau tidak? Kan kita belum punya. Nah, apalagi ini tahun pertama. Makanya kemarin saya bilang, oke, sekarang kita bikin kalender sampai 2027 supaya kita bisa metain total. Jangan sampai nanti kita sebagai stakeholder sepak bola ribut di kandang sendiri. Padahal cita-citanya tim nasionalnya pengen bagus, liganya pengen bagus. Nah, dalam perjalanannya dinamika itu terjadi. Ada di Asian Games, ada di AFF, ada di SEA Games. Ya. Untuk mengantisipasi itu sebenarnya kita sudah bicara waktu itu ke Liga. Gimana kalau nanti U23 kita punya kesempatan bagus? Nah, karena itu Liga bersepakat merubah aturan, di mana klub yang pemain U23-nya dipanggil,
ya aturannya dilepas supaya apa? Supaya dia tidak ikut aturan U23, dia pakai pemain yang dia punya tanpa. Nah, jadi udah ada pembicaraan itu. Tetapi ketika saya mendapat informasi bahwa hanya 9 pemain yang mau dilepas, ya saya nggak mungkin dong. Apakah kita sebagai bangsa ini tidak punya empati dan kebersamaan? Nah, disitulah saya melakukan yang namanya sesuai dengan aturan, ya, bahwa kita ini otoritas tertinggi sepak bola. Saya bilang stop. Ya, tetapi bukan stop pribadi, kita bicara sama Exco, kita bicara sama stop. Ya, dan terbukti hari ini kumpul semua pemainnya. Ya, itu pun masih ada kesulitan, ada yang baru dapat visa, ada yang belum recover dari cedera macam-macam, ya kan? Nah, tetapi kemarin kan kita panggil lagi liganya sama Exco. Ayo, jadi maunya gimana? Oh Pak, kalau kita berhenti total, oke, asal komitmennya tetap kayak kemarin. Pemain U23-nya tolong dimaksimalkan sesuai dengan pembicaraan. Makanya ketika mereka, ya udah dia mau jalan lagi, saya oke, saya bukan pemimpin yang istilahnya pokrol bambu, apa maksudnya keras kepala gitu. Saya ini kan sangat egaliter selama tadi kita punya tujuan yang sama dan solusinya kita ada gitu. Nah, makanya kemarin waktu Exco ketemu, oke, silakan kalau mau bergulir, tapi ya selesai Lebaran kita duduk lagi. Kalender sampai 2027 seperti apa? Karena kita akan menghadapi kendala yang sama. Baru bicara begitu, malamnya ada announcement AFF, ya, menggulir kejuaraan Asia Tenggara klub yang dimulai tanggal 17 Juli sampai 31 Mei tahun depan. Nih kalender mana lagi? Ya. Terus ada lagi, gimana Pak Piala Presiden? Gimana Pak Piala Indonesia? Ya saya sih sebagai ketua umum ya semuanya pengen. Tapi apa mungkin pemain kita 365 hari bermain? Itu kan manusia juga. Ada fatigue-nya, ada cederanya. Ya fatigue, kecapean pikiran badan. Itu bisa cedera. Dan mereka bukan robot, mereka manusia seperti kita. Nah, itulah kenapa saya bilang juga dengan berbagai pihak stakeholder, kita harus bikin kalender yang baik. Nanti misalnya, kalau kita sepakat AFF bukan prioritas, Asian Games bukan prioritas, karena kan bukan kalender FIFA dan tidak mungkin liganya berhenti terus. Oke, berarti kita kirim dong tim muda. Nah, tapi kalau SEA Games, ya kita harus kirim tim dong. Itu muka kita, ya kan? AFC Cup, ya haruslah kirim dong. Ya ini kan road to World Cup. Nah tetapi U23 AFC Cup mungkin karena bukan Olimpiade nanti 2027, ya nggak perlu serius. Kan ini semua dinamika supaya Pak liganya jalan. Tetapi juga nggak bisa semua kalender diikutin, ya kan? Dan kita tidak punya talent pool sebanyak itu. Ya, sistem daripada kompetisi kita grassroots-nya belum jalan. Nah, itu yang kita bicara dinamika supaya makin hari makin baik. Ya, mungkin kalau suruh detail jelaskan maunya apa, sebenarnya sudah ada di blueprint yang saya paparkan di FIFA sampai 2045, ya. Di mana di situ ada tolak-tolak ukurnya. Nah, saya hari ini membangun fondasi. Ya, tidak mungkin mentransformasi sepak bola Indonesia hanya waktu 4-5 tahun selesai. Ya, kita tahu Jepang itu punya program ya 50 tahun. Nah, pertanyaannya antara ketua umum yang hari ini akan datang dan seterusnya masih memegang nggak panduan yang disepakatan itu? Nah, itulah yang saya mau bikin hari ini panduannya supaya semua bersepakat. Siapapun yang gantiin saya 2027, ya silakan pakai. Ya kan? Tapi kita harus sepakatin semua ini formula yang memang sudah diakuin FIFA, pemerintah mau, kita di PSSI Asprof semua mendukung gitu. Ya, karena kenapa? Kalau kita ganti terus, udahlah.
Ya, kita bicara apakah mengelola PSSI segini besar nggak perlu uang? Kan perlu dana. Ya. Orang akan sponsor ke PSSI, orang akan percaya ke PSSI kalau apa? Ada tim nasional yang berhasil. Ada manajemen yang profesional dan transparan. Ada sistem kepelatihan yang menyeluruh sampai bawah. Ada sistem yang namanya perwasitan menyeluruh sampai bawah. Kompetisi yang berjenjang. Ini komplikasi. Kalau saya mau, legacy saya simpel. Saya membuat fondasi yang bisa dipakai untuk seterusnya. Dan ini agenda semua stakeholder sepak bola, bukan agenda Erick Thohir. Nah, selama saya mimpin, saya akan mengasih lihat seperti apa prosesnya. Ya, contoh, tidak ada lagi penunjukan langsung mengenai tadi TV deal, aparel, nggak ada, semuanya tender. Tapi tender pun laku kenapa? Kalau tim nasionalnya ada prestasinya gitu. Kalau enggak, siapa yang mau datang gitu. Nah, ini yang kita dorong. Makanya contoh kayak pelatihan, perwasitan. Perwasitan ini kenapa kita serius membenahi? Terlepas ada VAR. Ya, VAR kan banyak orang berpikir, katanya VAR mau mulai lah. VAR-nya udah siap. Wasitnya belum siap, jumlahnya nggak cukup. Terus masa musuh dipaksain VAR? Siapa? Nggak ngerti, mencetnya aja salah, ya kan? Nah, ternyata terdelay. Artinya apa? Di situ mesti dibalik. Bukan berarti Erick Thohir atau PSSI atau Liga tidak komit kepada VAR, tetapi ada fundamental yang belum benar di sepak bola Indonesia, people, SDM-nya. Nah, karena itu dengan training, dengan sistem segala baru bisa nanti championship. Nah, tahun depan bisa. Tetapi kan daripada tidak ada, lebih baik telat. Tapi paling nggak jalan gitu. Sekarang, cukup di situ? Tidak. Ya, VAR tidak menyelesaikan daripada pertandingan yang baik. Kenapa? Perwasitan Indonesia perlu waktu. Makanya kita dorong lagi. Tahun depan kita ingin ada wasit-wasit asing yang tandem. Ya, mau dari Jepang, dari Inggris, dari mana, pokoknya yang tandem. Tetapi kita nggak mau wasit ini yang dari luar negeri juga dikontrak full setahun. Kenapa? Nanti kena lagi match fixing. Nah, ini kan susahnya itu. Nah, dengan mereka bergantian dan ada pengawasan yang menyeluruh, jadi kita ada yang namanya check and balance. Dan apalagi sistem perwasitan ini nanti digitalisasi, kita udah siapin yang dari Inggris. Kemarin kita udah down payment sistemnya. Nanti semua perwasitan itu transparan. Ya, penugasan transparan. Lalu kalau ada kecelakaan direkam. Nah, wasit lain bisa ngelihat. Kalau klub nggak suka, langsung komplain di sistem. Indonesia ini luas. Hah? Dan ini pun sistem ini baru sampai Liga 1 dan 2 tahun depan. Belum Liga 3. Liga 3 nanti 2026. Ya, Indonesia ini kepulauan. Ya gimana kalau kita ingin mengontrol semua ini dengan hanya badan kita? Nggak mungkin, harus ada sistem digitalisasi yang transparan. Di situ kelihatan semua sistemnya. Nah, kapan Pak Erick? Ah, ini lagi installment baru bayar setengah. Kan perlu cash flow juga. Hah? Nah, nanti tahun depan udah mulai bisa sistem ini. Ya, bukan tahun depan, di musim kompetisi depan. Tapi wasitnya di training terus. Terima kasih sama Ogawa Sang, terima kasih sama Jepang yang mau. Nah, nanti kita juga sudah merekrut satu orang Pratap dari AFC yang akan bantu juga ini pengawasan dan juga training perwasitan. Nah, itu baru wasit. Kita belum ngomong pelatih. Nah, jadi kompleks gitu. Jadi saya legasinya simple. Saya ingin membuat sistem dan fondasi sehingga leadership yang akan datang dia tinggal compliance dengan sistem yang transparan, dengan KPI tolak ukur yang transparan. Itu nanti siapapun leadershipnya ya silakan.
Toh kalau nanti dicawe-cawe ya kelihatan juga kan kalau performance-nya. Hah? 2027. Hari ini sampai 2027. Oh enggak, dari Ogawa Sang dari Pratap akan melihat availability dari wasit-wasit yang ada di dunia. Bisa aja nanti dari Middle East, gitu kan? Karena ini kita nggak mau mereka dikontrak satu musim, takut juga kita nanti ikutan lagi. Nah justru kita ingin ada check and balance dan juga ada tadi transfer knowledge. Dan kemarin dicoba sama Ogawa Sang, ada 2 pertandingan itu berjalan sangat bagus kan? Katanya, wah beda kelasnya liganya. Ya alhamdulillah hari ini berjalan ya, tanggal 5 hari ini mau uji coba dengan Saudi ya, tanggal 8 sama UAE, itu nanti tanggal 15 baru sama Qatar, 18 Australia, itu udah real ya, 21 sama Jordan. Ya memang tidak 100% yang kita mau. Justin Hafner hari ini dari Cerezo Osaka baru mau melepas setelah tanggal 17. Ya. Nathan tidak ada informasi. Tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain. Ya, cuman memang karena mereka itu sedang dipinjamkan dari Wolverhampton ke Cerezo, Swansea ke Heerenveen, jadi dia ya ada dinamika itu. Ya, tapi ya kembali, ya kan Indonesia ini sepak bola main 11 orang bukan 2 kan. Ya, jadi dengan tim yang ada ya tim yang ada harus siap dong. Harus siap. Tim ini melihat mata-mata musuhnya ya bahwa ya kita juga manusia, kita juga bisa main gitu. Jangan justru wah ini nggak ada lah. Di zamannya hari ini PSSI nggak ada pemain bisa bicara begitu ke saya. Ya, kalau nggak percuma. Ya percuma kita fokus training semua, percuma ngapain. Nah, itu yang kita dorong. Ya sama Coach Shin tetap mentargetkan lolos dari grup, itu saya apresiasi. Kalau ternyata bisa semifinal, luar biasa. Ya. Kalau bisa 3 besar, Olimpiade. Dan ini sesuatu yang menurut saya bukan mimpi di awang-awang. Kenapa? Dari 24 pemain senior, kita kan kemarin secara track waktu di kejuaraan AFC atau kemarin itu kan ada 9 sampai 11 pemain U23. Artinya mereka sudah bermain yang di level lebih tinggi. Jadi ya kita harus kasih harapan. Dan ini kemarin saya juga bukan tipe pemimpin yang mohon maaf misalnya tidak menghargai pengorbanan klub dan liga gitu. Main stop aja enggak. Momentumnya ada. Kalau memang kita tidak punya U23 kita yang bagus, ya ngapain kita juga habis-habisan. Ini kan yang namanya sepak bola ya, itu ada golden era. Ya, terjadi di Belgia, terjadi di Inggris, terjadi di... Nah, momentum golden generation itu nggak bisa kita predik gitu loh. Nah, hari ini ada. Ya, masa kita nggak mau maksimal ketika momentumnya ada, gitu. Kita U17 kita, U20 kita, ini sekarang training center. Kualitasnya belum, masih jauh sama senior yang sekarang U22, U23. Silakan cek. Kenapa Coach Nova keras? Kenapa Coach Indra Safri keras? Kualitasnya masih kalah. Nah, tapi jangan karena mereka kalah, terus kita tetap tandingin. Iya kan, U20 lawan Thailand, U20 lawan Uzbekistan, kemarin lawan China back to back. Iya kan kita coba dong, masa terus wah karena talent poolnya kayaknya nggak sebagus dulu, ya udah lemesan. Jangan ya, kita tandingin terus, siapa tahu ya terjadi lompatan-lompatan. Ya, gitu. Kalau dari target berarti itu tadi ya Pak ya, paling enggak sampai
fase grup tetap kan waktu itu Komitmen saya dan coach Shin seperti itu. seperti itu ya. Ya, tapi ya kembali kita harapin lebih. Berarti itu juga terkait, ini mungkin pertanyaan berulang ya Bang, terkait dengan panjang Kutsin tergantung itu. Kalau lulus fase grup aja, asalkan nggak sampai semifinal pun gitu, tetap diperpanjang Kutsin. Gini, saya rasa coach Shin dengan saya sama seperti saya juga dengan coach Mochi, dengan coach Indra, dengan coach Nova. Treatmentnya saya sama. Saya mentreat mereka sebagai tim yang solid dengan saya. Mereka bisa WA saya anytime, bisa telepon anytime. Tetapi sebagai profesional ya kita mesti punya target dalam hidup. Ya kita coba dulu jalanin targetnya. Nah kekeluargaannya berikutnya, ya dong. Jangan dibalik kekeluargaan dulu, tapi tidak ada profesional dan targetnya. Ya nanti kita lihat lah. Kalau ternyata hasilnya bagus, ya sesuai. Ya kalau belum bagus ya kita ngobrol gitu, ya kan. Ya maaf kalau saya kaku ya, karena ini prinsip buat saya sebagai profesional atau saya sebagai ketua umum ya selalu ingin ada target gitu. Karena saya menargetkan diri saya juga, misalnya contoh ketika saya masuk sejak awal kok, saya belum melihat pemain apa, saya udah pernah waktu saya diomongin saya bilang saya mau sepak bola yang bersih dan berprestasi, saya mau targetnya 100 besar sejak awal loh. Hari ini baru 132, 134. Ya, semua nulis. Wah, loncatan tertinggi. Ya, so what? Belum 100 gitu. Kadang-kadang enggak. Belum lah. Targetnya kan 100. Ya kan? Jangan euforia terlalu dini gitu. Oh, ini naik 8 tingkat. Dari banyak negara, Indonesia paling emas. Belum 100. Ya. Ambisius, ya itulah saya. Gitu. 100 ini bakal tercapai kapan kalau dari perhitungan Pak? Ya secepatnya, kalau bisa ya sampai 2027. Ya tergantung windownya ya. Ini kan masalahnya kan, iya kan ini kan ada hitungannya. Saya nggak bisa tanpa hitungan. Kan ya target harus ada dong. Nanti kita hitung. Ya kalau misalnya sama Irak seri, sama Filipina menang, ya mungkin kan naik lagi. Ya kalau lolos kualifikasi round 3 itu naik lagi. Nggak tahu nilainya berapa itu. Nanti di round 3 lawan siapa saya nggak tahu lagi, belum kebayang gitu. Dan saya pastikan ya, kita juga jangan euforia misalnya nanti kita round 3 ya. Dengan tim yang ada cukup belum. Round 3 itu kualitas timnya lebih berat lagi loh. Nah, artinya apa? Ya tadi jumlah pemainnya harus lebih gemuk lagi. Ya pemain baru, apakah dari dalam, apakah dari luar harus lebih gemuk lagi. Kenapa? Ya kemarin kan kejadian waktu Vietnam. Kebayang nggak? Kalau kemarin nggak ada Tom, nggak ada Ragnar. Hah? Ivar, Rafael, Arhan, ayo kan di sepak bola kan mungkin. Artinya apa? Saya selalu bilang mesti ada 2 kali 11. Kalau bisa 3 kali 11. Contoh sekarang U23 kita. Ya, ketika Elkan tidak bisa main, mungkin out of the season. Justin belum dilepas, Nathan belum dilepas. Ya, di kanannya Asnawi udah lewat umurnya. Kan ya tetap ada pemain lain yang harus bisa gitu. Tapi kan dinamikanya memang tipis masih. Gitu. Ya, jangan ngelihat tim kita ini tipis. Kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini nggak cukup. Ayo salaman sama saya. Nggak tahu, nanti tergantung dengan hasil dari Liga 1 ada nggak bintang-bintang baru. Ya, mungkin di U20 tiba-tiba ada muncul lagi baru, nggak tahu lah, kita lihat. Atau U17 tiba-tiba Arhan Kakak menggila gitu. Ya kali nggak tahu kan. Ya Calvin Verdong selama saya belum salaman, saya nggak bisa komen. Karena kalau saya selalu begitu. Kalau rumus di luar ya biarin aja lah.
Kecuali udah salaman saya, udah foto, kayaknya benar gitu aja. Iya dong, kan nggak mungkin saya sebagai Erick Thohir yang punya reputasi internasional, lalu juga saya punya keseriusan, tiba-tiba hanya berdasarkan gosip, saya nggak mau lah. Jadi kalau salaman, oke, ini benar gitu kan. Orang Martin Paes juga masih proses kan, gitu. Kecas ya Pak Martin Paes? Belum tahu, nanti kita lihat. Karena kembali kita sudah konkret dapat data ya memang ya enggak di kita memang. Ada bukti-buktinya, tinggal di mana ini gitu. Ya. Pak, bisa menang gitu dalam upaya. Ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Ya kita lihat. Kita lihat ada 2 pemain, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen nanti. Tapi seenggaknya confirm ya Pak, 2 pemain lagi proses gitu loh Pak maksudnya. Kalau suratnya masuk, ya ada 2. Oh, ada 2. Ya. Dan itu posisinya back dan striker. Kalaupun Calvin kan dia bisa main tidak hanya back, tapi juga sayap, bisa juga defensive midfielder. Dia juga punya tendangan yang cukup mematikan. Nah, kalau ada Tom, ada dia, ya kan kalau tendangan-tendangan itu kan agak cocok gitu kan ya. Striker kita salah satunya striker, tapi ya perlu waktu striker ini untuk bisa menjadi tulang punggung utama. Gitu. Oleh Romani berarti? Saya pastikan bukan itu. Oh, pastikan bukan itu ya? Kan itu masih bicara gitu, kan masih bicara. Karena belum salaman kan nggak bisa ngomong gitu. Pak, ini untuk lolos ke round 3 optimis banget ya Pak? Ya kembali ya kita harus siapkan sebaik-baiknya bahwa tanggal Liga kan kalau opsi 1, opsi 2, ini kan Liga kemarin akhirnya 15 April. Mungkin akhir Mei berhenti ya, atau pertengahan. Berarti pemain ada waktu istirahat sebelum kita panggil lagi training. Kita maunya 31 Mei, 1 Juni pemain udah masuk. Ya itu kan FIFA Match Day tanggal 3 ya, atau 2, saya lupa. Ya kita mau 2 hari sebelum, karena gini loh. Pemain kita ini perlu waktu untuk bermain bareng gitu. Karena ada pemain juga yang main di luar negeri belum menjadi pemain utama, yang di Indonesia juga U23-nya belum menjadi pemain utama. Jadi kan ini perlu waktu mereka. Nah, jadi kalau kita bisa tepat tanggal 31/1 udah mulai training center, ya semua pemain sehat. Ya ketika lawan Irak dan Filipina ya tim kita bisa maksimal. Dan saya pesan juga kepada GBK, rumput harus maksimal. Ya karena ini pertandingan dunia, disorot dunia. Saya udah memohon berkali-kali kepada GBK dan mereka punya keseriusan. Ya saya minta rumputnya maksimal. Dan karena ini kan pemerintah juga sudah renovasi GBK beberapa kali loh Pak Basuki. Ya, saya berharap ya ada masing-masing tanggung jawab. Ini Pak terkait target tadi ya Pak ya. Pak Erick kan masih 3 tahun ke depan memimpin PSSI. Pak Erick pengen timnas itu meraih apa? Meraih apa? Trofi? Atau hanya sekedar ya yang hari ini sih peringkat dulu ya. Ya kan nggak mungkin peringkat 100 juara Asia Cup gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Juara itu 50-an ke bawah lah kalau kita ngomong juara Asia gitu. AFF berarti target sampingan ya? Ya kembali ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga Exco stakeholder gitu. Jangan debat kusir di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu. Ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC senior U23 kita harus serius.
Di AFF ya kita sebagai trial aja. Gitu. Itu yang saya tawarkan, saya nggak tahu. Apakah terus saya dihujat lagi, nggak setuju, maunya juara terus. Ya saya juga mau juara terus, tapi kan masalahnya liganya harus berhenti total berarti. Hah? Ya kan? Kan nggak mungkin liganya berhenti total gitu. Ada beberapa nama, ada 4. Satu gajinya udah keluar angkanya, saya lagi mikir. Berapa kali lipatnya SIN, Pak? Enggak lah, kalau Dirtek itu kadang-kadang biasanya suka nggak setinggi pelatih ya. Ya cuman kan ya lagi mikir aja nih, ada 3-4 nama. Eropa, Pak? Eropa. Ada dari Jerman, ada dari Spanyol, ada dari Belanda, ada yang Inggris, ya kita lihat aja. Dirtek ini harus bisa menjadi leader daripada semua coach yang egonya gede-gede. Oh iya kan, dia sebagai Dirtek harus bisa memanage daripada ego daripada pelatih-pelatih yang ya bagus, punya ego dan target gitu. Tapi dia harus bisa memanage. Yang kedua tentu membantu tadi membuat blueprint ya, dan juga bantu nanti sistem kepelatihan tadi seperti yang Ogawa Sang di Perwasitan nih, sistem pelatihan, dan juga nanti jangka panjang menemukan formula sepak bolanya Indonesia. Ini formulanya mau kayak apa gitu. Negara-negara top 20 di FIFA itu dia punya formula sepak bolanya. Jepang sudah menemukan. Makanya dia cukup konsisten. Ya kalau kita baru top 100 ya masih jauh lah. Tapi kita harus mulai upaya sistem mainnya apa. Jangan gini loh, nanti Coach Mochi mengeluarkan sistem lain di Putri, di Putra sistem lain. Nah mungkin berbeda nggak apa-apa lah ya. Tapi tiba-tiba Coach Indra lain, Coach Nova lain, Coach Sintayong lain, pemainnya bingung loh mainnya. Ya kan? Nah, pemain kita yang sekarang cukup senior ya, seperti Tom Hey, Ragnar ataupun beberapa yang dari Indonesia pun pasti mereka juga mempertanyakan ke depan juga sistemnya seperti apa. Villanesio itu berarti bukan dia Nggak tahu, kita lihat aja. Saya bukan ahlinya meramu formula permainan sepak bola, saya ahlinya di manajemen. Tapi ya formula itu kita lihat kan itu mesti dibicarain stakeholder. Gitu. Apakah itu artinya nanti penunjukan Dirtek itu akan mempengaruhi posisi pelatih kepala timnas? Kan ngomongin sistem sepak bola itu harus sias kata ya, iya. Dari sisi yang paling bawah. Bisa saja. Berarti memang akan ada kemungkinan bisa mungkin Dirteknya ngomong dari Sintayong atau malah sebaliknya. Dirteknya akan cari pelatih yang sesuai dengan apa yang dia idekan. Dinamika itu pasti ada. Nggak ada salah dan benar. Yang penting kita saling merespek pemikiran untuk memberikan yang terbaik. Ya jangan debat kusir. Saya mau main ini ya nggak bisa lah. Ini kan Indonesia, bukan Erick Thohir, bukan Sintayong, bukan Dirtek, bukan Indra Sawi. Ini kan Indonesia. Gitu. Kita harus di bawah payung itu dong. Gitu. Nggak tahu, itu yang tadi saya bilang, saya bukan ahlinya meramu daripada formula pertandingan, saya lebih ahli di manajemen, ya. Saya sudah baca-baca, saya ngerti sebagian, tapi saya bukan ahlinya. Lebih baik para stakeholder yang benar-benar mumpuni nanti duduk seperti apa. Ya, contoh, nih kita ngomong ini dulu lah ngomong. Jepang punya formula lain, Korea punya formula, tapi kan kalau kita ngelihat sekarang kita membangun tim nasional kita, ada pemain Indonesia dan naturalisasi kebanyakan dari Belanda, apakah itu bukannya dicampuran juga nantinya? Kan kita nggak tahu. Saya nggak bisa komen itu. Ya, karena kan kalau naturalisasi kita kebanyakan seperti sebelumnya tidak ada grassroots,
ya. Misalnya naturalisasi kita 10 dari Brazil, ya mungkin beda lagi. Tapi kan menurut saya in realita, ya, bahwa secara jangka pendek menengah panjang kita tidak menutup naturalisasi kita kan. Selama ada darah Indonesia. Seperti contoh hari ini ada Welber, dia main di Brazil. Nah, sistem bermainnya beda lagi. Tapi apakah kita ngikutin dia atau dia ngikutin kita? Ya itu yang saya bilang mesti diramu. Tapi secara logika, karena kedekatan kita dengan Belanda, dengan Eropa, ya bukan nggak mungkin ya. Kita banyak mix blood atau diaspora dari sana. Gitu. Itu kode bahwa nggak akan jauh dari gaya bermain Belanda karena banyaknya pemain pelatih. Enggak juga, karena gini, perbedaan sepak bola Belanda dan kita kan size, tinggi badan. Kan nggak mungkin kita sama, oh kita mau main bolanya total football kayak Belanda karena size kita nggak setinggi itu. Iya kan? Nah ini ya memang ini masih dinamika, kita nggak usah bingung sendiri, saya juga bingung kok. Nah ini saya mau mulai intervensi tahun ini. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola boleh kan? Bisa. Sejauh apa? Sejauh apa intervensinya dalam Iya macam-macam. Pokoknya demi kebaikan liga. Habis itu saya kasih fondasinya, habis itu mereka jalanin. intervensi mungkin yang paling konkret bentuknya seperti apa, Pak? Iya banyak lah. Dekat ya, yang mungkin Iya banyak, bukan sekedar kalender lah. Kemarin kan sebenarnya saya udah intervensi. Apa? Bukan wajib liga punya pemain U23 1 kali 45 menit di Liga 2 U20 kan saya udah intervensi, tapi intervensi baik bukan intervensi konyol. Maksudnya itu kan ada, maksudnya gini, kalau kita nanti kemarin kan Liga kita minta pemain asing ditambah, betul nggak? Karena nanti bersaing di gini wah gitu. Terus kalau asing ditambah terus pemain Indonesia hilang semua gimana? Nah makanya saya intervensi, oh U23-nya harus ya, U20-nya harus ya, kan begitu. Sama tim nasional kita, bukan berarti oh Pak Erik ngambil dari Belanda yang lokal yang enggak lah. Emang kemarin juga di Vietnam dari 11 pemain 5 yang 6 kita, ya hasil dari kelolaan liga klub kita gitu kan, yang 5 dari klub luar gitu kan nggak apa-apa, ada lah. Ayo seru lah nanti, seru lah, tunggu aja. Kenapa? Iya, karena gini, kalau kita lihat rating TV Liga turun, rata-rata turun. Silakan cek sama televisi. Ya kan? Terus penonton sepi. Nah itu kan mesti ada aturan dong. Kalau nggak klubnya mati. Nah makanya saya juga bilang sama pengelola televisi dari grup MTEK STV, kita duduk. Ya, apakah pertandingan liga ke depan Jumat, Sabtu, Minggu plus Senin 1 game? Tapi klub-klub ini bisa dapat uang tiket, nggak hanya uang TV gitu kan? Kalau nggak, kalau dipaksain nggak, pokoknya harus main jam 3 sore. Siapa yang nonton? Panas. Udah gitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, siapa mau datang? Artinya apa? Mesti ada keseimbangan antara broadcast, ya kan, harus kita utamakan karena income terbesar dari broadcast ratusan miliar, baru sponsor. Tetapi juga kan klub harus kita kasih nafas dong, ya, dengan ada apa, merchandise, dengan ada apa, tiketing, jadwal yang pasti sampai 2027. Ya nanti kalau jadwal udah 2027 kita udah nggak usah ribut kayak begini, ya kan? Kan saya minta sampai 2027 loh sekarang. Nah ini kan ada formula. Nah sama championship itu juga untuk memperbaiki rating karena sekarang udah nggak ada apa ya, ya trennya itu, angkanya lihat aja di televisi. Ya. Kenapa juga saya setuju pemain asing kualitasnya ditambah, ya supaya mainnya lebih rapi gitu, dan perwasitan nanti jadi kunci. Kenapa saya nggak mau nanti setiap main prit terus begitu prit pemainnya komplain, berhenti 10 menit ya.
nanti akhirnya apa? Ketika ini para pemain liga main di tim nasional, 15 sampai 45 menit udah ngos-ngosan. Kenapa? Di liganya banyak berhenti. Nah, itu turunan-turunnya itu yang mesti kita benerin gitu. Apalagi ya, pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Asia Tenggara. Artinya apa? Ya, ekonominya baik. Artinya ada kesempatan kita mengangkat liga kita jadi nomor 1. Gitu. Nah, seperti apa bumbunya? Seperti apa bumbunya? Ya, percaya sama saya lah. Kan saya nggak mungkin ngerusak sepak bola lah ya. Masa saya mau ngerusak liga gitu. Ya, tapi saya punya pemikiran ya yang ya kita tukar pikiran, tapi saya tahu lah ujungnya. Saya percayalah sama saya bukan orang yang seruntulan yang nggak jelas target-targetnya gitu. Liga pun saya targetin nanti. Ya nggak komen, ya nggak tahu saya. Biasanya kan Bapak ini kan akan disingkat bilang akan intervensi liga. Ya itu sama, standarisasi dari klub itu mesti sama. Ya sekarang kenapa FIFA atau banyak pihak di luar tidak percaya sama kita? Ya udah terlalu banyak skandal, gaji tidak dibayar. Betul nggak? Tapi kita juga mesti jaga. Kalau ada pemain asing yang nakal, klub kita nggak boleh dirugiin. Itu yang saya bilang sama pemilik-pemilik klub, mesti ada dong standar kontak yang sama. Itu loh. Jangan juga kita mau dibohongin oleh agen dan pemain nakal. Ya kan? Liga Indonesia itu selalu apa? Kontrak pemain setahun. Saya bingung. Dari pengalaman saya di luar negeri, kontrak pemain setahun gimana bisa? Ya, nah, pelatih baru, pemain baru. Tahun depan main lagi, pelatih baru, pemain baru. Mana mungkin kita bisa punya tim yang solid gitu. Dari pengalaman saya di Inter Milan, di DC United, ya ada dinamika ngelepas wasit, ngelepas pelatih, tapi kan 70% mestinya core-nya sama. Betul nggak? Bukan dari 11 tahun depan 6 hilang ke klub lain. Gimana bisa bentuk tim? Hah? Betul nggak? Akhirnya apa? Kualitas permainannya turun, bolanya lepas, bolanya ini nggak benar gitu. Ya passing salah, yang menunya lari ke sana gitu, ya kan? Yang namanya membentuk tim itu, it takes 2-3 years. Ya kan? Di Inter Milan saya perlu 5 tahun untuk masuk kembali Champions League. Itu kan? Di DC United masuk playoff lagi baru tahun keberapa? 4 atau 5. Terus makanya gaya-gayaan bawa Wayne Rooney waktu itu kan. Iya kan? Tapi itu kan proses itu semua. Nah, gimana? Ya, nah ini yang saya pengen ya sama Liga duduk gitu. Bukan arogansi, wah kayaknya Erick Thohir tahu segalanya, tapi ayo dong sama-sama. Ya bisa aja, itu yang saya selalu tawarkan kalau memang itu menjadi tujuan yang baik untuk memastikan klub tidak bangkrut. Ya, jangan sampai, mohon maaf, pemilik klub ini kutu loncat. Ya, tahun ini punya klub ini, tahun depan punya klub ini, ya kan? Memiliki klub itu adalah tanggung jawab tidak hanya kepada supporter, ya dong. Ya kan nggak mungkin klub itu kalau nggak ada supporternya, ya sendirian aja punya klub, ya kan? Nah artinya apa? Mesti ada pemilik yang memang mencintai klubnya ini tidak pure komersial. Tapi nilai-nilai komersial di sebuah klub harus supaya apa? Sustain pendapatannya. Tapi kalau jual beli, wah besok beli lagi klub di sono, jual lagi. Ini trading klub atau pengen di bola kan nggak jelas. Nah itulah standarisasinya harus ada dong. Di liga nggak boleh punya 2 klub gitu. Mesti ada, kan belum sekarang. Bener nggak boleh punya klub Liga 1, 2, 3, 4, 7 kali? Boleh nggak tahu, kan kita mesti duduk. Ya kan? Standarisasi klub gimana sistemnya? Kan mesti ada standar. Nah itu yang kita harus bahas sama-sama gitu. Kan gini-gini bukan ketua PSSI pernah punya klub kan? Yang soal supporter tandang ini kan sudah digaungkan teman-teman supporter yang apakah
nanti kebijakan musim depan akan lebih fleksibel lagi. Iya, fleksibel selama tadi para supporter ya pemilik klub bisa duduk bareng. Kalau terjadi apa-apa tanggung jawab siapa? FIFA membuat kantor di Republik Indonesia ini itu yang akan disorot. Makanya di FIFA selalu diomong tidak ada tandang kalau masih ada resiko-risiko keamanan yang terjadi. Kanjuruhan itu kan kenapa sih implikasinya? Karena FIFA hadir ini kan. Dan itu ada perbaikan gitu. Memang ada bilang kasus hukumnya gimana? Lah kalau kasus hukumnya ya saya nggak bisa intervensi kasus hukum. Seperti hari ini saya dengar salah satu pemain ya yang main ini yang ngatur hari ini cuma dihukum 5 bulan kalau nggak salah putusan pengadilan. Ya Max Fixer udah dihukum hari ini pengadilan atau kemarin saya baca hanya dihukum 5 bulan. Ya gimana? Saya harus hormatin tapi untuk di PSSI juran sudah ada proses hukumnya, kita harus hormatin. Tapi kan FIFA hadir di sini bikin kantor tuh di sana, lihat aja tuh ada tulisan FIFA-nya. Ya, itu ya karena mereka ingin bersama-sama. Emang FIFA bukan kantor di sini, cuman buka ya. Enggak, mereka udah ada event loh. Kemarin rapat Asia Oceania udah di situ, ya kan? Ya. Ada loh. Dan bulan Mei, Juni, Juli ada FIFA meeting lagi kan di sini, Asia Oceania lagi. Itu media liput coba. Emang kita sering ada event FIFA kayak gitu kan? Nggak pernah ada seumur hidup ini baru sekarang gitu. Oke? Jadi bagaimana peluang mungkin Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 atau mungkin di 2022? Ya, kalau kita fokusnya kalau lawan Irak, Filipina baik, ya kita masuk ke kualifikasi 3. Nah, baru di situ kita bisa prediksi lagi gitu. Ya, kita ya setinggi-tinggi kalau bisa tembus 2026 ya alhamdulillah ya. Kalau tembus Olimpiade, alhamdulillah gitu kan. Tapi jangan langsung pasti tembus atau pesimis, janganlah. Kita kasih yang terbaik dulu gitu. Ya.